Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi baru dalam ilmu usul fikih yang berjudul Al-Mantuq wal Mafhum. Materi ini sangat berkaitan dengan pemaknaan suatu lafaz, suatu perkataan. Langsung saja, dalam suatu perkataan atau lafaz, kalau dilihat dari sudut pandang maknanya, itu terbagi menjadi dua, yaitu al-mantuq, yang kedua al-mafhum. Al-mantuq sendiri dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan makna tersurat. Jadi makna yang ada pada perkataan tersebut, makna yang ada pada lafaz tersebut. Nah, itu makna mantuq atau makna tersirat. Kalau al-mafhum ini sering disebut dengan makna tersirat, makna yang terkandung di dalam suatu perkataan atau lafaz gitu. Saya kasih contoh, misal ada seorang ibu yang dia melihat jam di malam hari sudah menunjukkan jam 9 malam. Dia ingin menasehati anaknya agar tidur awal supaya besok pagi bisa mengikuti KBM dengan baik, pelajaran dengan baik gitu. Si ibu bilang kepada anaknya, tawaqqaf anit tala'ubi bil jawal litadrusa ghadan. Ini perkataan ibu. Tawaqqaf anit tala'ubi bil jawal litadrusa ghadan. Artinya, berhentilah main HP supaya besok bisa belajar. Berhentilah main HP. Ibu melarang ibu memerintahkan anaknya berhenti main HP. Agar apa? Besok bisa mengikuti pelajaran. Nah, dari perkataan ibu ini, tawaqqaf anit tala'ubi bil jawal litadrusa ghadan, dari lafaznya, dari perkataannya at-tala'ubi bil jawal, makna mantuknya apa? Makna tersuratnya, ya, perintah berhenti main HP. Makna tersirat adalah anaknya disuruh berhenti main HP, berhenti main HP. Supaya apa? Supaya besok bisa ikut pelajaran dengan baik. Ini makna mantuk, makna yang ada pada teks atau lafaz perkataan ibu tadi, berhenti main HP. Kalau makna tersiratnya atau al-mafhum adalah berhenti dari kegiatan apapun supaya besok bisa belajar dengan baik. Maksudnya itu disuruh tidur gitu. Jangan kok ibunya merintahkan untuk berhenti main HP, malah nonton TV. Nah, ini namanya anak yang nggak paham ini, anak yang nggak paham. Jadi makna tersurat perintah berhenti main HP, makna tersiratnya ya aktivitas apapun agar bisa tidur lebih awal dan besok bisa belajar dengan baik. Jangan ibunya merintahkan berhenti main HP, malah anaknya nonton TV. Ini nanti tetap dimarahin sama ibunya, atau malah keluar rumah main. Ini malah kebablasan. Ini lebih parah lagi. Tujuannya disuruh berhenti main HP agar tidur dan besok bisa mengikuti pelajaran dengan baik.
Ini. Jadi makna mantuk dari perkataan tawakuf anit tala'ubi bil jawal, makna mantuknya adalah berhenti main HP. Tapi makna mafhumnya, tersiratnya itu berhenti dari segala aktivitas ya, agar tidur dan supaya besok bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, ini gambaran dari perbedaan antara mantuk dan mafhum. Oke, ini penjelasan lebih terperincinya, sedikit lebih terperinci. Jadi lafaz perkataan itu dilihat dari maknanya, ada mantuk yang biasa, ada juga mafhum gitu. Ya, mantuk biasa disebut dengan makna tersirat, mantuk biasa disebut dengan makna tersurat, mafhum biasa disebut dengan ya, makna tersirat, makna yang terkandung dalam suatu perkataan atau suatu lafaz gitu. Ya, mantuk sendiri ini terbagi menjadi dua. Ya, pertama adalah nas. Nas adalah makna dari suatu lafaz yang tidak membutuhkan takwil. Makna dari suatu lafaz yang tidak membutuhkan takwil. Apa takwil? Takwil itu tafsiran, penjelasan. Maknanya sudah jelas, tidak membutuhkan penjelasan lagi gitu. Yang kedua adalah zahir. Zahir itu makna suatu lafaz yang membutuhkan takwil, membutuhkan penjelasan. Karena makna itu tidak bisa diartikan ya letterlek. Makna itu tidak bisa diartikan secara kamus. Kalau seandainya diartikan secara kamus, nanti akan merusak atau menyalahi ketentuan gitu, menyalahi ketentuan. Oke, saya kasih contoh untuk yang nas tadi, makna suatu lafaz yang tidak membutuhkan takwil, tidak membutuhkan penjelasan. Itu contohnya adalah lafaz atau makna dari kata ahadun pada ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, Allah itu yang Maha Esa, Maha Satu. Lafaz ahadun itu artinya satu. Nah, jadi makna satu ini sudah jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lagi. Ya satu ya satu, nggak ada arti lain. Dan ini sudah sesuai dengan maknanya. Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Nah, terus contoh yang makna zahir, makna yang membutuhkan takwil. Bahkan ini makna yang harus ditakwil. Kalau nggak ditakwil, tadi menyalahi aturan, menyalahi ketentuan. Pada lafaz misal was-samaa banainaha biaidin, was-samaa banainaha biaidin. Pada lafaz aidin ini mempunyai arti kamus dari lafaz aidin itu tangan-tangan. Aidin itu bentuk jamak dari lafaz yadun, yadun aidun. Makna aidun adalah tangan-tangan, makna kamusnya, makna letterleknya. Oke, saya artikan dulu ayat ini. Was-samaa banainaha biaidin, dan langit telah kami bangun, Allah maksudnya, dan langit telah kami bangun biaidin dengan apa? Nah, biaidin dengan, kalau kita artikan aidin ini dengan tangan, maka apa namanya? Ini menyalahi ketentuan, menyalahi apa namanya? Aturan dalam masalah akidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbentuk, Allah tidak berjisim. Allah tidak mempunyai anggota seperti manusia. Mukhalafatul hawadisi. Ya, aidin artinya tangan. Tadi zahir apa? Makna suatu lafaz
makna dari suatu lafaz yang membutuhkan takwil, membutuhkan penjelasan. Maksudnya tangan ini apa? Nah, maksudnya tangan adalah kekuasaan. Nah, maksudnya tangan ini adalah kekuasaan, kekuatan gitu, al-quwwah. Ya. Oke, selanjutnya ini insya Allah sudah bisa difahami untuk yang mantuk dan pembagian. Selanjutnya al-mafhum. Ini juga sama, mempunyai dua pembagian. Yang pertama pembagiannya disebut dengan al-muwafaqah, mafhumul muwafaqah gitu. Maksud dari mafhum muwafaqah ini adalah makna suatu lafaz, makna tersiratnya ya afan tadi. Makna tersirat suatu lafaz, makna tersirat suatu lafaz yang sesuai dengan makna tersurat. Makna tersirat sesuai dengan makna tersurat. Makna yang terkandung itu sesuai dengan makna tersurat. Maksudnya itu kalau positif ya sama positif, kalau negatif ya sama negatif. Makna tersirat sesuai dengan makna tersurat. Nah, yang kedua bagiannya adalah mafhumul mukhalafah. Nah, artinya makna suatu lafaz yang makna tersirat suatu lafaz yang tidak sesuai dengan makna tersurat. Makna tersirat suatu lafaz yang tidak sesuai dengan makna tersurat. Maknanya berbeda, tapi masih satu faham gitu. Maknanya tidak sesuai, berbeda, namun masih satu faham. Oke, ya saya kasih contoh. Ini contoh yang ya apa namanya? Ya sama seperti contoh pertama tadi, bahwasanya ibu mengatakan kepada anaknya, berhentilah main HP, atau tawaqqaf anit tala'ubi bil jawal, berhentilah main HP agar bisa belajar besok gitu. Nah, jadi makna tersirat dari perkataan tersebut, ini saya ngasih contoh yang mafhum al-muwafaqah ya, makna tersirat yang al-muwafaqah, yang bagian pertama dulu. Apa muwafaqah? Saya ingatkan lagi, makna tersirat sesuai dengan makna tersurat. Larangan bermain HP agar bisa belajar besok. Nah, ini juga menunjukkan larangan nonton TV, larangan apa namanya? Ya, bermain dengan permainan lainnya, larangan terus bercanda, ngobrol sampai larut malam. Nah, ini makna-makna yang sesuai dengan makna tersurat perkataan ibu. Makna-makna tersirat yang sesuai dengan makna tersurat yang dikatakan ibu tadi. Ini namanya mafhum al-muwafaqah. Makna tersirat sesuai dengan makna tersurat. Nah, kalau yang mafhum al-mukhalafah, makna tersirat tidak sesuai dengan makna tersurat. Saya kasih contoh, misal contohnya ya, jika kamu dapat juara 1, maka minta sesukamu. Ada perkataan dari seorang ibu kepada anaknya, jika kamu juara 1, minta sesukamu. Jadi bahasa Arabnya kan gitu. Idza akhadta al-faizal awal fatlub ma syi'ta gitu. Jika kamu
mendapat juara 1, minta sesukamu. Makna tersirat yang tidak sesuai dengan makna tersurat di situ apa? Ya, kalau seandainya tidak juara 1 ya jangan minta sesukamu, gitu makna tersuratnya. Makna mafhum mukhalafahnya, makna tersirat tidak sesuai dengan makna tersurat. Makna tersirat tidak sesuai dengan makna tersurat. Nah itu. Langsung di dalam mafhum muwafaqah ini ada 2 pembagian. Fahwal khitab yang disebut dengan apabila dampaknya atau hukumnya itu lebih berat. Hukumnya lebih berat. Itu disebut fahwal khitab. Contoh yang sangat populer, familiar di telinga para pelajar usul fikih adalah firman Allah, fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata kepada kedua orang tua dengan uff atau gitu. Fala taqul lahuma uffin. Makna tersurat di situ apa? Janganlah berkata kepada kedua orang tua dengan Kalau makna tersirat yang maknanya itu sesuai dengan makna tersurat tapi hukumnya lebih besar, apa? Ini kan tadi kan larangan mengatakan kepada orang tua. Ini juga menunjukkan larangan memukul kepada orang tua, larangan membunuh orang tua. Ini semua menunjukkan makna-makna yang terkandung dari perkataan fala taqul lahuma uffin. Mengatakan saja nggak boleh, apalagi sampai memukul. Ini lebih berat hukumnya. Bukan berarti yang dilarang itu hanya ucapan memukul nggak boleh, apalagi membunuh gitu. Itu fahwal khitab. Selanjutnya mafhum muwafaqah juga dibagi dengan bagian yang kedua, lahnal khitab. Lahnal khitab itu hukumnya sama dengan makna tersirat. Makna tersirat sesuai dengan makna tersurat dan hukumnya itu sama. Contohnya misal ya, larangan ini, fala ta'kulu amwalal yatama. Jangan memakan harta anak yatim. Ini larangan memakan harta anak yatim. Jangan memakan harta anak yatim. Kenapa kok dilarang sih? Ya, karena kalau kamu makan nanti anak yatimnya dia tidak bisa memanfaatkan harta itu, harta peninggalan orang tuanya. Larangan makan harta anak yatim. Fala ta'kulu amwalal yatama zulman ila akhiril ayat. Ini bukan berarti larangannya itu hanya sebatas makan doang. Makna tersiratnya itu larangan makan harta anak yatim. Makna tersuratnya itu larangan makan harta anak yatim. Dan makna tersiratnya ya larangan menggunakan harta anak yatim secara zalim, secara zalim, tidak pada tempatnya gitu. Bukan larangannya itu hanya sebatas memakan saja. Kamu menjual harta anak yatim, menjual mobilnya anak yatim, nggak boleh. Menjual atau membakar rumahnya, nggak boleh. Ini sama saja. Bagaimana memakan itu nggak boleh karena menghilangkan fungsi kemanfaatan untuk anak yatim. Juga membakar, menjual dan sebagainya itu juga dilarang. Nah, ini sama-sama menghilangkan kemanfaatan barang-barang atau harta tersebut untuk digunakan anak yatim. Sama, ini hukumnya sama, tidak ada bedanya. Nah, kalau yang fahwal itu kan jelas, antara memukul dengan mengucapkan ada titik kesamaannya, yaitu
menyakiti orang tua. Namun apa namanya, kalau itu hanya menyakiti saja, menyakiti hati. Tapi kalau memukul bukan hanya menyakiti hati, tapi juga menyakiti fisik orang tua. Ini lebih parah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.